Kita kadang-kadang lupa. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kunna nuhaddath anna aktsaran nas khataya afraghuhum li dzikri khatayan nas. Dulu kita dikasih tahu, orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling sering membicarakan kesalahan orang. Itu orang paling banyak salahnya, sehingga dia berusaha ngomongin kesalahan orang. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, kafa bil mar'i ithman alla yakuna salihan. Cukup sebagai dosa orang itu tidak jadi orang soleh. Antum tuh cukup menjadi pelaku dosa ketika antum tidak jadi orang soleh. Thumma yajlis fil majalis wa yaqa fi 'irdi salihin. Lalu antum duduk sama orang, mulai membicarakan kesalahan orang-orang soleh. Kenapa? Ya karena dia nggak soleh. Bakar bin Abdullah mengatakan, idza ra'aitumur rajul muwakkalan bi 'uyubin nas nasiyan li'uyubihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Kalau engkau melihat seorang yang disibukkan dengan aibnya orang lain, lupa dengan aibnya dia sendiri, ketahuilah orang ini orang yang kasihan, dia sedang tertipu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qadha fi 'aini akhi wa yansal jid'a fi 'ainihi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pepatah yang ada di Indonesia. Apa pepatah di Indonesia? Gajah di pelupuk mata. Apa pepatahnya jemaah? Apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan nampak sama dia. Nabi SAW mengatakan, seorang di antara kalian melihat kotoran kecil mungkin seperti debu yang ada di mata saudaranya, dia kelihatan. Matamu kok ada kotorannya, dan dia lupa kalau ada pohon, sebatang pohon di mata dia, nggak kelihatan. Ini sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Sejak 1440 tahun yang lalu Nabi alaihissalatu wassalam berusaha mendidik umatnya. Jemaah, sibuk dengan kesalahan orang lain ya, itu akan mendorong kita untuk ghibah. Awalnya sih dari suudzon, makanya Allah larang kita suudzon. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Awalnya tuh prasangka buruk sama fulan. Kemudian wala tajassasu. Jangan memata-matain orang. Antum berusaha untuk masuk ke HP dia, pengen tahu apa yang dia tonton di HP-nya. Antum jadi hacker, masuk ke komputer dia, cari-cari, dapat ternyata suudzon antum beneran. Oh, ternyata perasaan ana tepat. Fulan ini memang orang nggak baik. Taib, selesai. Apakah selesai di hati dia itu? Nggak selesai. Akan menjadi konsumsi publik. Mulai dia kumpul sama sahibnya, ngopi. Ngopi ini kurang enak kalau nggak ada pisang gorengnya.
Gimana kalau kita jadikan fulan pisang goreng? Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian? Tidak suka, kalian benci itu jemaah. Allah memberikan permisalan yang sangat menjijikkan supaya kita meninggalkan ngurusin orang itu. Kalau engkau benar, enggak, ana Ustaz ingin memperbaiki fulan, taib, datang ke fulan, kasih nasihat fulan. Enggak perlu jadi konsumsi teman-teman lainnya. Coba gambarkan antum masuk restoran, di sana ada teman antum sudah dalam kafan, kemudian antum buka bareng-bareng. Ya Allah, ini mau pakai kecap apa pakai bumbu? Kalau orang solusi suka yang pedes-pedes. Dia mulai buka mulutnya, lisannya digunting, dia campur sama sambal. Allah, enak ternyata. Siapa yang ngomong enak? Itu yang terjadi. Dan kita tahu dosa ghibah ini akan mengantarkan nantinya kepada permusuhan. Antum gara-gara ada ghibah yang awalnya antum baik sama fulan, lalu jadi nggak baik, antum jaga jarak sudah. Aduh, ini yang katanya fulan kalau ngutang nggak bayar. Kan boleh Ustaz, ghibah itu boleh jamaah dalam kondisi tertentu. Hukum asalnya haram, tapi kalau maslahatnya lebih besar diperbolehkan. Contohnya, kalau ada orang mau melamar seorang wanita, antum udah nikah? Alhamdulillah. Antum belum? Mau nikah antum? Iya. Nah, ketika ada orang tanya, siapa nama antum? Khairun. Ustaz kenal sama Khairun? Kenal sih, waktu anak kajian dia di soft pertama. Ini baru satu jemaah. Enggak Ustaz, masalah akhlaknya ini. Oh enggak tahu. Coba tanya sama orang lain. Cari tahu. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi memang ingin mencari tahu tentang Khairun ini karena mau diambil mantu. Anak kepingin tahu Ustaz. Boleh pada waktu itu. Antum masuk kepada akun Facebook dia, dilihat dengan siapa dia berteman. Masuk ke IG dia tuh jadi followernya siapa? Oh ternyata followernya Ronaldo. Kayaknya kurang baik ini. Masa jadi followernya orang kafir? Ada yang jadi followernya Ronaldo di sini? Hati-hati jemaah. Kita cari tahu sampai ada, oh Khairun ini Ustaz, memang Ustaz kalau kajian soft pertama Ustaz, tapi orangnya bakhil Ustaz. Pelit Ustaz. Boleh enggak ngomong seperti itu? Boleh enggak jemaah? Boleh dalam bab memang mau menikahkan dia dengan anak kita. Anak mau cari tahu memang. Soalnya perempuan kalau dapat suami yang bakhil kesian. Betul jemaah. Perempuan itu kalau kasih dua pilihan, dapat pemuda tampan, gagah, tapi pelit, sama dapat satu, ya orang sudah agak tua, tapi royal sama duit jemaah. Milih mana perempuan itu jemaah? Yang royal duitnya jemaah. Enggak laku antum. Lewat udah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ketika orang bukan mencari-cari kesalahan, bukan. Maka kita perlu membedakan hal itu. Ahibati fillah.
Al-A'mash mengatakan, sami'tu Ibrahim yaqul inni la ara syai' akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtala bimithli. Aku melihat sebuah keburukan terjadi. Aku bisa ngomong, tapi aku tahan diri. Tahu kenapa aku nggak ngomong? Karena aku takut dikasih balak seperti itu nantinya. Antum ghibain fulan kayak gini, bisa jadi suatu saat antum kena itu balak. Maka hati-hati lisan antum jaga. Fulan ini nggak kawin-kawin ya. Mungkin apa? Antum kalau ngelihat jomblo nggak kawin-kawin, nah, mana yang umur 30 belum kawin? Angkat tangan. Jamaah, umur 35. Wallahu alam, ana dengar katanya di sini ya tadi nikah itu mahal sehingga banyak yang nunda. Antum sudah nikah? Masya Allah. Umur berapa nikah? 27. Cukup lah 27. Kalau antum melihat fulan nggak kawin-kawin, bisa jadi punya masalah dia, mungkin nggak mampu menikah atau memang orang yang tidak baik. Maka hati-hati jaga.